Na'udzubillah. Hai anak Adam, jadikan olehmu akan dirimu hamba bagiku. Ya. Apa? Enaklah jadi hamba itu sebenarnya enak. Enak kali. Hamba itu Pak nurut, manut. Nah, itu. Ya. Apa? Enggak ada bantah. Enggak ada ngelawan. Sebenarnya enak kali jadi hamba Allah yang sesungguhnya enak sekali. Mau hujan ya hujan, Allah yang punya, awali hamba. Pantas kita berpayung, layak bermantel. Kedinginan minum air jahe, kok payah. Senyum aja, slow aja. Kok kayaknya nggak ada masalah. Ngapain dipermasalahkan? Kenapa? Hamba. Ya, nurut. Udah nurut aja. Ibarat di remote mau apa? Volume berapa? Mau tambah atau kurang? Mau warna apa? Terserah sama yang nyetel. Siapa yang nyetel? Gusti Allah. Ya udah, serah. Tapi kan nggak segampang itu menjadi orang pilihan. Tak semudah itu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta, demen, suka, sayang kepada seorang hamba, ibtalahu, Allah mengujinya. Dites dulu lah. Nanti takutnya ngaku-ngaku. Sekarang kan banyak yang ngaku. Ngaku Tuhan pun ada. Bahkan namanya Tuhan. Namanya Tuhan. Ya, nama Tuhan. Alamat desa ini loh. Kok Tuhan ada alamat? Ya, tanggal lahirnya. Rupanya namanya Tuhan. Nama orang itu Tuhan. Nah itu. Iya. Mana nyemaknya tuh? Iya. Tuhan menikah. Kaget. Rupanya kawan tuh namanya Tuhan. Orang pun takut mau manggil. Terpaksa tuh itu aja ya. Atau Han itu aja. Ya, itu ya. Ada, itulah orang Indonesia nih, hebat. Hebat enggak ngenai gitu ya. Hebat enggak betul ya gitu ya. Itu namanya angel. Ya. Itulah. Tuhan juga. Na'udzubillah. Nah, jadikanlah diri kalian tuh hamba bagiku, kata Allah. Ya. Jadi makanya kalau orang-orang yang sudah dekat tuh sudah, dia yakin saja, enak saja ngadapi hidup nih, kan gitu ya. Kita aja nih yang banyak, ya. Nah, makanya kan apa? Tadbir itu dikurangi, ya. Tadbir itu ngatur itu dikurang-kurangilah. Nah, hujan sudahlah kehendak Allah. Panas, alhamdulillah juga kehendak Allah. Kalau hujan tuh mungkin tak kita harapkan, innalillah, ucapkan. Kebanjiran, tenggelam bibit padi itu yang baru disemai. Busuk mungkin kan? Akibatnya, innalillah, ucapkan. Kenapa? Pada waktu itu bukan rahmat hujan itu. Ya. Hujan tuh bisa jadi rahmat, bisa. Atau bala, iya. Itu kan hujan rahmat. Kalau seminggu hujan terus, kiamat. Nah, kiamat kan. Ini Malaysia dihajar ini. Ya. Buaya naik ke darat. Bukan buaya darat, buaya naik ke darat sampai. Ya. Saking tak tahannya dia kena air, ya, berbagai macam mungkin. Naik ke darat dia. Kalau buaya daratnya entah naik kemana lah. Nah, jadi yuk jadi hamba Allah. Ya. Apa? Belajar tunduk, belajar nerima, belajar ridho. Ya, kalau udah ridho, nerimo itu enak. Ya, coba gini. Ini pengalaman pribadi. Saya itu tadi gara-garanya inilah. Kalau Nabi udah bilang jangan dilanggar. Walau mau ibadah, walau dalam ibadah, walau al-ajalah minas syaiton.
Terburu-buru itu termasuk perbuatan setan. Nah, saking mau cepat keluarkan kereta, cagaknya, dongkraknya belum dinaikkan. Honolah kaki tuh. Ya kan? Ada yang lalu, ya Pak saya. Ada tamu pula salaman, dokek kurang dokek, dekat kurang dekat, tepijak kaki awak. Nah, tapi kadang kayak gitu ada hikmahnya. Yang kita sayang-sayang sama kuku itu belum lepas, dipijak kawan lepas jadinya. Nah itulah kadang. Memang iya, agak malu lah mau menjerit agaan kan, lepas. Nah, jadi apa? Begitu kena, ya saya pasrahkan ya Allah sampai takdirmu ya Allah. Sudah. Saya bilas, kan? Nah, saya keringkan, saya lap, sholatlah jadinya di rumah. Kan tidak subuh kejadiannya. Tapi itulah alangkah nikmatnya ketika bahkan bala, ujian, sakit, langsung kita nggak usah lama-lama berserah sama Allah. Masya Allah. Itu sakitnya kayak cuman orang banyak nggak sakit, nggak denyut. Saya rasa enggak. Kenapa? Itu tadi. Nah, berlatih, baru berlatih. Ya, jadi hamba Allah yang ingin ridho. Ternyata nikmat. Ya. Walaupun sakit itu nggak menyebar ke kepala, ya, ke hati. Tidak memeningkan, tidak menyibukkan kita. Sakit terasa sakit, orang memang kejadian. Tapi dengan ridho tadi, belajar ridho, belajar nerimo, insya Allah itu terkurangi sekian puluh persen dari apa yang kita sedang alami. Nah, begitu juga. Maka kalau orang sakit itu banyak insaf. Ya, tenangkan pikiran, zikir di mulut, zikir di hati, pakai cari asmaul husna yang kira-kira bisa membawa hati itu tenang. Apa? Ya sabur misalnya. Karena kita minta sabar, gitu ya. Ya sabur. Nah, pakai itu. Tenangkan jiwa, resapi, insya Allah bukan tak terasa sakit tuh, tapi tak menyebar kemana-mana. Apalagi mencerita-ceritakan sakit kita kepada orang lain. Maka ketika seorang ibu ya datang ke suatu kubur, nah ini kalau ziarah kubur itu bid'ah, Nabi itu usir tuh mak-mak itu. Betul mak, nangis dia. Anaknya mungkin meninggal atau suaminya. Jadi apa? Kata Nabi, Bu, sabar Bu, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang sabar yang sebenarnya itu inda sadmatil ula. Begitu tertimpa, langsung sampai takdir Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Sabar, karena ini bentuknya bala. Langsung, nggak nyari sana sini lagi, langsung. Dia sanggup menerima itu. Iya, kehendak Allah, takdir Allah. Kita hanya mengurus, mengopeni, bukan memiliki. Kalau itu sesuatu yang hilang dari kita, ya ingat ke sana terus ya Allah. Hakikatnya kau yang memiliki, kau ambil itu titipan yang kau titipkan. Sadar enggak ini? Nah, harus sadar. Begitu kena, langsung ke Allah, ya Allah. Jangan sampai berkecamuk nih ya Allah, ya Allah. Jangan sampai goyang ya Allah. Terus bentengi terus ini, kawal terus hati. Ya, ilaika anni. Tahu lah oma lagi sedih pun nggak peduli dia. Dan belum kenal, udahlah nyah kau dari sini. Itu bahasa kita. Kau kan tak merasakan apa yang aku rasakan. Nah, lalu ada yang bilang, Bu, itu Rasulullah itu. Hah? Kaget, langsung lah. Omak nih datang, ibu nih datang ke tempat Rasulullah. Begitu datang,
Kaget lagi, kenapa? Tak ada bawab, nggak ada satpamnya. Ya, kekasih Allah nggak punya pengawal pribadi, nggak punya, nggak ada satpam. Kalau Pak Isa ini punya harta 1 M saja, udah ada nih pengawal pribadinya, bodyguard. Ya, Bang Sukri dibawa kemana-mana. Ya, karena belum punya 1 M. Tapi kalau M yang lain punya ember. Ember banyak. Banyak kan, nggak 1 pun ya. Nah, itu. Kenapa? Nah, itu. Jadi apa? Kaget, kejut ibu tuh. Nggak ada pengawalnya. Nah, barulah sadar ibu tuh tadi. Masya Allah. Nah, kita pun siap-siap. Ya, begitu tertimpa tuh. Allah. Sampai kaji itu. Jangan mau mati. Itulah tadi. Apa yang terlintas tentang kebaikan kita atau kita merasa anggar dalam suatu amal, ingat akan dites oleh Allah. Ya, ternyata itu tadi misalnya kita zikir-zikir merasa orang yang hadir hati. Selalu berzikir, capek mulut, hati main. Begitu diserempet orang, nggak kenanya. Nah, keluar binatang itu. Iya, 2 biji itu. 2 biji. Ya, atau cupas serapalah. Mata kau entah macam-macam lagi kan. Naudzubillah. Mana zikir tadi itu? Hilang kan? Padahal belum kena. Nah, itu. Dites sama Allah. Jadi apa? Jangan merasa-rasa sudah. Ya, merasa belum aja enak. Merasa belum itu. Kalau marah, was-was sama Tuhan, tak marah. Kalau marah, itu kadang ya khotir. Tak mau kita, tapi iya. Macam-macam lah. Kita kan tak maunya aku seperti ini, mengeluh atau apa ya. Nah, istighfar saja. Ya, istighfar saja. Yang memang tak mau kita itu. Artinya, paham kalinya kita itu ya, masalah kecilnya. Tapi kok hati ini kayaknya nggak ridho gitu ya. Bercakap, mengeluh, segala macam. Heran kita pun. Nah, istighfar sajalah. Itu menunjukkan apa? Bermasalah juga hati kita itu. Mungkin gara-gara tadi kita merasa sudah. Nah, itu. Jadi ya Allah itu kan mau ngetes terus. Makanya nggak usah ngaku-ngaku lah gitu ya. Itu. Jadi, jadikan olehmu akan dirimu hamba bagiku, supaya adalah aku itu Tuhan bagimu. Nah, kan kita diajak dulu kita kan? Kita yang disuruh dulu kan? Kita dipancing dulu oleh Allah. Kau jadi hambaku, baru aku jadi Tuhanmu. Artinya apa? Kalau betullah kita, penuh hati kita, konsen kita, khusyuk ada, udah nggak usah takut. Aku nanti jadi Tuhanmu apa? Lindung. Ngapain nih kita? Ngurusin kita. Nah, kita buktikan dulu. Kita ini udah hamba belum? Memang pengakuan kita hamba Allah. Tapi kalau ada ini itu kira-kira cemana? Mohon maaf, ini mohon maaf. Ya, mungkin sebagian ngalami. Saya itu kalau sudah saya ke belakang rumah, ngotak-ngatik pohon ini, pohon itu, ya. Gali ini, gali itu, nawar, nawar apa? Apa? Alif lam mim. Masjid sana setengah jam, itu setengah jam lagi azan, masih terus lanjut, tuh kan? Bunyi lagi kaset. Itu masjid sana 20 menit lagi, nawar kan? Padahal coba, begitu bunyi kaset, walau setengah jam, walau 45 menit lagi, baru masuk waktu, tinggalkan. Enak enggak? Enak seharusnya. Udah bisa bersih-bersih, mungkin sisa waktu 10, 15, 20 menit lagi,
bisa nambah duha misalnya, bisa nambah zikir, bisa nambah Al-Quran. Enggak, malah kita tandain setengah jam, 20 menit lagi, 10 menit lagi, sampai rumah, pas mandi, azan, kapok. Ya, itu pengalaman yang bolak-balik terkadang. Maka apa? Masih nawar, Allah tanggung ya Allah. Jadi Allah pun nanggung kita juga, nggak ngulurnya. Makanya wali itu, ya. Kenapa? Wali itu konsen, penuh penyerahannya kepada Allah. Malah kalau udah jadi wali itu malah malu, minta-minta sama Allah. Orang yakinnya udah penuh, terserah Allah mau apa. Enak jadi wali ya? Enak, tapi prosesnya tengok gini aja perbandingan nabi-nabi itu banyak. Siapa yang prosesnya enak seenak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Itu aja kan gitu kan? Kan enak itu nabi yang nggak ada tantangan bisa dibilang ya, kaya raya, apa-apa punya. Tapi nanti kan juga bermasalah. Dalam arti apa? Di akhirat paling lama. Karena halal pun dihisab. Apalagi yang haram jadi perhitungan. Jangan, aku tak jadi toke saja lah. Payah nanti. Lama. Tidak. Makanya harus ada plusnya. Ya, jadi orang kaya itu apa? Lebihkan di dermawannya, ya, di sumbangannya. Yang miskin, aku miskin aja lah, biar masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Syaratnya jangan ngomel, ini ngeluh saja. Mana tak cair-cair pun di kepala desa lama kali. Kepala desa disalahkan, kan gitu ya. Nggak ada itu, nggak ada. Nah, syaratnya tetap berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu. Jadi, kalian jadi hambaku, aku jadi Tuhanmu. Itu jaminan Allah. Ya. Fadhkuruni adzkurukum. Kalau kalian ingat aku, tak ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Kalian syukur, jangan coba-coba kufur. Jadi, kita duluan lah yuk. Kalau Allah nggak usah diragukan, sambutan Allah, ya, penilaian Allah, pelayanan Allah, nggak usah diragukan. Inilah yang mau kita halus-halusin itu, supaya apa? Nggak nolak, nggak ada istilah tanggung gitu. Maunya kalau sedang ngerjakan kebaikan, tanggung gitu ya. Ini apa? Alah 2 lembar lagi gitu kan? Tanggung, habiskan. Maunya kayak gitu. Bunyi perut tuh, kerupuk. Tengok. Balik, 2 lembar lagi habis surah itu kan misalnya. Alah, lapar kali pun. Coba bilang tanggung. Teruskan. Maunya kayak gitu. Ya. Maunya kayak gitu. Ini kalau makan tanggung. Ingat, ada tugas. Zikir belum diqodho itu misalnya. Amalan ada yang belum diqodho. Tanggung. Enak kali namanya. Tambah lagi ya. Ditambuhkannya dulu untuk perutnya, bukan untuk amalnya disegerakan. Tapi kalau beramal nggak ada, jarang, atau kita tanggunglah. Maunya seperti itu kalau beramal. Siapkan dulu, selesaikan dulu, baru ke dunianya. Dan hampirkan olehmu akan dirimu kepadaku dengan menghinakan duniaku. Nah, inilah dia. Bawat juga nih. Jangankan pengusaha, ustadz pun meper kadang. Kena dunia. Ya. Ini hebat nih dunia ini kan. Pak, Bu, saya termasuk yang saya paling takutkan kalau bakat dagang saya itu saya hobikan.
Itu termasuk yang paling saya takutkan. Ya. Jadi nengok apapun saya bisa. Nengok rumput saja, oh ini bisa can ini gitu. Iya, maksudnya apa? Tujuannya bagus. Ada RM tuh daripada nganggur-nganggur macam masjid. Ya kan, iktikafnya bukan di masjid, di menara. Banyak-banyakin ces. Saya bilang, banyak-banyak iler kami bilang. Kan gitu ya. Apa? Dipekerjakan. Main otak saya. So, nengok sabut, oh ini bisa dijadikan. Tapi kalau itulah saya aminkan, saya penuhi, saya jadikan, gawat, tak bertemu lagi kita sini. Mana malam tuh? Lelah. Ya, lagi keluar kota, persentase, ya kan? Nah, ikut training ini segala macam. Masya Allah, Pak, Bu, nyari duit tuh yang paling enak dulu saya rasakan, jual ketupat. Nah, aku pun tukang jual ketupat, ya. Manjat boleh dulu. Sekarang udah nggak boleh manjat pohon lagi, ya, kecuali pohon mangga. Suruh manjat mimbar sekarang, sama manjat podium, ya. Jadi apa? Gawat. Kalau saya itu hobi saya atau bakat saya salurkan, maulah kita tak bertemu lagi. Maka udahlah. Kalaupun misalnya lah punya modal, udah orang lain lah kita suruh jalankan. Kita jadi dirut saja, ya kan? Ya kan? Jadi apa? Mau dekat sama Allah, kan gitu ya? Dekatkan olehmu, hampirkan olehmu akan dirimu kepadaku dengan menghinakan duniaku. Jangan letakkan dunia itu di dalam hati. Kalau udah masuk dalam hati, besar dia, berarti kali dia. Tergores sedikit, tercoreng sedikit, terasa. Kenapa? Karena dia sudah tetonggok, terduduk di dalam hati nih. Jadi kalau udah terduduk, payah gesernya. Ya, iya. Ini yang berat. Siapapun, gitu ya. Siapapun. Jadi yang nggak tengok mau serbannya, mau jubahnya, ya tes saja kalau mau tahu gitu kan. Nah itu. Jadi apa? Ya, dunia itu bukan nggak boleh punya apa-apa. Ya, bukan tak boleh tanah, sawah, kebun, kendaraan. Silakan, Allah nggak larang. Tapi hati-hati, ya kan? Hati-hati. Apa? Dunia itu jangan, nah itu ya. Ya. Apa? Jadi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian, cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama hanya saja yang namanya amwal, harta. Itu kaitan dengan dunia. Aulad, anak, fitnah, ujian, cobaan. Jadi samalah, mungkin ada yang ada bisnis-bisnis kecil-kecilan, rupanya maju. Bu, jual goreng, rupanya laris. Ya kan? Ini musim dingin. Nanti malam mau ngaji. Jam 6 sore masih banyak orang pesan. Nanti Ci ya habis maghrib, kacau Bu. Terancam ngajinya enggak? Terancam kan? Sampai Allahu Akbar, azan Isya. Masih lagi ada yang dikuali. Berani enggak berikutnya menghentikan itu? Contoh, ini contoh kecil saja. Belum lagi proyek besar. Ini ya, bukan tak boleh punya apa-apa, tapi takut ada apa-apa. Itu siapapun kita. Dan mengasihi segala kebajikan. Nanti namanya yang baik, yuk. Demen, hobi, senang. Makanya ngartikan sunat tuh Pak, untung. Ya, dipertajam ini. Sunat dikerjakan beruntung.
ditinggalkan buntung. Makruh dikerjakan rugi, ditinggalkan untung. Itu maunya kayak gitu. Jadi kalau sunat itu apa? Dikerjakan untung. Karena berpahala. Kayaknya udah biasa. Sunat dikerjakan beruntung, ditinggalkan rugi. Sebaliknya makruh dikerjakan rugi, ditinggalkan beruntung. Maunya seperti itu. Jadi kebaikan sekecil apapun, yuk. Ya, apa? Mengasihi segala kebajikan. Karena apa? Gara-gara orang mutikkan, matahkan ranting yang sudah masuk ke jalan, itu mengganggu orang, diputikkannya, dipatahkannya. Gara-gara itu masuk surga. Kenapa? Allah belum tentu ya menilai amal yang besar itu nilainya banyak. Kenapa? Besar amalnya juga besar gangguannya, mudaratnya, cobaannya. Kecil ala kerikil, ya tinggal nendang saja. Mana pikir-pikir awak itu? Mungkin pun tak teringat pahalanya awak, ya kan? Ada batu ini, singkirkan. Ada kayu ini, singkirkan. Tak teringat kita. Ada orang melihat atau tidak, diposting atau tidak. Mungkin pun nggak bicara kaji, hanya bicara apa? Tak layak, tak elok. Gara-gara itu Allah ridho. Maka jangan anggap remeh amalan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian anggap remeh, kecil dari kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walau hanya sekedar kau, kita, siapapun berjumpa dengan saudara kita hanya dengan senyuman. Walau tak sampai nampak gigi, Pak, Bu. Cengir gitu, senyum gitu kan. Senang orang. Oh, banyak ocek ini duitnya. Senyum, oh banyak apa nih duitnya. Bisa lah besok datang. Siap-siap ya. Itu cobaan juga kadang. Jadi tak senyum, style ketat. Bang Syukri, Pak Isan, ya, style ketat gitu, gitu ya. Mata aja belok gitu. Senyum tidak. Kenapa? Takut diutangin. Ya tidak juga lah. Ya. Nah, orang mau berutang sama kita karena dia husnuzon. Kita punya uang. Alhamdulillah. Berarti orang baik sangka sama kita. Soal nanti cair nggak cair ya itu nanti. Ya ada. Nah, maka bahasanya Allah Ta'ala itu tiada mensia-sia ia akan pahala orang yang berbuat kebajikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, kalau yang di atasannya wa anallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Tapi yang di sini kayaknya muhsinin. Kenapa? Kebajikan, bukan iman di ujungnya. Itu At-Taubah 1:20. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Yakinlah. Ingat tadi, pokoknya buat baik, pokoknya buat baik, pokoknya buat baik, pokoknya buat baik. Rusak, perbaiki. Ya, salah, tobat. Jangan berhenti buat baik, karena setan gak akan pernah dia membiarkan kita dalam berbuat kebaikan. Kalau bisa berhenti. Kalaupun buat baik, rusak. Kita jangan ada ya ikut setan, rusak. Apa? Sadar, taubat. Itu obatnya. Jangan berhenti. Aku gini-gini saja pun belajar rasaku, tak kuamalkan. Jangan berhenti. Nggak ada istilah percuma. Mana tahu nanti ada saat-saat Allah ya menilik dengan nazara rahmah, dengan tilikan kasih sayangnya. Ya mbakku, kau ngaji udah lama, memang belum kau amalkan. Ya, janganlah sampai kau putus asa. Nah, tak kasih kau mahabbah, dikasih mahabbah. Bisa ngamalkannya. Maka jangan ada istilah percuma, nggak ada. Kalau namanya kebaikan nggak ada istilah percuma. Jangan. Karena kita pun tak tahu dari arah mana pintu kebaikan mana
Allah memandang ridho kepada kita. Dan tiada mensia-siakan akan segala amal orang yang berbuat amal. Ya. Itu kalau nggak salah, la yudhi'u amal amilin minkum min dzakarin aw untha. Kira-kira ujungnya itu dia. Ya, wallahu alam. Akan datang itu pengajaran yang ke-28.